Hai, halo, welcome to my channel, Pretty Crochet. Aku mau buat gantungan kunci. Gantungan kuncinya ini lucu, bentuknya seperti topi. Ini dia. Oke, kita mulai ya. Aku mempersiapkan ini semua. Untuk aku merajut, ini benang polyester. Aku siapin 4 warna. Ada yang warnanya orange. Ini bahannya tipis ya, ketebalan 2 gitu, gak terlalu tebal, dan bahannya polyester. Terus aku siapin warna biru, hijau, orange, dan warna merah. Dan aku kemudian menyiapkan hakpen ukuran 6x0. Lalu aku menyiapkan jarum tapestri dari besi. Lalu aku siapkan gunting, benang, dan jarum jahit. Dan ini medianya, gantungan kunci ya. Bentuknya seperti ini. Sebenarnya bebas sih, cuman aku nyiapinnya bentuknya gini. Mari kita mulai. Pertama, aku pakai benang warna orange dulu. Kita buat magic ring seperti ini. Kemudian kita akan buat chain sebanyak 3. Nah, lalu kita buat double crochet. Nah, teman-teman, ini udah kehitung 2 ya, 2 double crochet ya. Nah, kemudian kita akan buat 16 double crochet. Jadi, total aku membuat 18 double crochet. Begini cara membuat double crochetnya. Kait benang, masukkan ke dalam magic ring, sisa 3, lalu keluarkan 2, keluarkan lagi 2. Lanjutkan terus ya sampai ada 16. Total jadi 18 sama yang CH3 dan DC. Oke, aku udah buat 18. Kita akan tarik benang yang pendek ini sekuat mungkin ya, sampai lubangnya sampai kecil. Nah, jika sudah dirasa rapi dan rapat, kita akan slip stitch di chain yang ketiga. Nah, di sini. Oke, round pertama sudah. Kita akan lanjut ke round yang kedua. Round yang kedua, tambahkan 1 chain dulu. Kemudian kita akan single crochet. Nah, lihat single crochetnya di sini ya. Oh, teman-teman bisa lihat. Total single crochetnya ada 17. Harusnya kan 18, cuman kan tadi hitungannya yang 1 chain pertama itu udah hitungannya 1. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan single crochet sebanyak 17. Jadi sebenarnya kalau di total ada 18 single crochet jadinya. Lanjutkan terus sampai sini ya. Nah, ini aku udah ada di round yang kedua. Kita lanjut round yang ketiga. Kita lanjutin aja buat single crochet di sini. Di pengerjaan yang pertama.
Nah, supaya teman-teman gak lupa, boleh tandai single crochet yang pertama ini menggunakan stitch marker. Kemudian kita lanjutkan lagi membuat single crochet. Jadi, total single crochetnya itu ada 18 untuk round yang ketiga. Lanjutkan terus sampai akhir. Oke, aku udah ada di akhir. Kita lepas stitch marker. Nah, untuk round yang keempat, kita lanjutkan lagi membuat single crochet. Tandai lagi menggunakan stitch marker. Supaya teman-teman gak lupa nanti untuk awalan dan akhirannya. Lanjutkan terus membuat single crochet di setiap chain atau di setiap rantai. Lanjutkan sampai sini ya. Aku udah ada di akhir nih. Sama round yang kelima juga. Lepas stitch marker dan buat single crochet lagi. Tandai menggunakan stitch marker. Lanjutkan terus membuat single crochet. Sampai sini ya. Ya, aku udah ada di akhir. Kita lanjut round yang ke-6 juga sama. Kita akan buat single crochet. Tandai lagi menggunakan stitch marker ya. Kemudian lanjutkan membuat single crochet. Pastikan single crochet yang pertama sampai yang akhir itu totalnya adalah 18. Lanjutkan terus sampai akhir. Nah, ini aku udah buat bentuk untuk topinya ya. Nah, terakhir kita akan slip stitch di sini. Oke. Lalu kita balikan. Nah, pastikan posisi kamu merajut melanjutkan seperti ini ya, dari luar bukan dari dalam. Round berikutnya kita tambahkan chain sebanyak 3. Kemudian kita akan triple crochet di lubang yang sama di sini. Kait, ambil 2, kemudian ambil 2 lagi. Nah, ini hitungannya adalah double triple. Nah, di lubang-lubang berikutnya juga sama. Kita buat triple crochet tapi sebanyak 2 kali. Nah, itu disebutnya DTR, double triple crochet. Jadi berikutnya ada 17 DTR ya. Karena tadi DTR yang pertama isinya adalah CH3 plus TR. Sekarang DTR berikutnya ada 17.
Jadi di setiap lubang itu ada 2 TR. Nah, kalau di dalam setiap lubang ada 2 TR disebutnya double TR. Jadi ada double TR 17. Gitu. Sebenarnya totalnya sih balik lagi kayak ke round yang pertama ya. Total pengerjaan itu sebenarnya semua ada 18. Hanya mengawalinya saja yang berbeda untuk hitungan pertamanya. Seperti DTR yang pertama tadi kan gitu ya, hitungannya sama. Lanjutkan terus sampai akhir ya. Oke. Kalau teman-teman mau lihat tutorial membuat TR, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya. Ya, ini udah selesai, ada 18 DTR totalnya. Bentuknya udah kelihatan ya, seperti topi. Kita akan tutup dengan slip stitch di chain yang ketiga. Di sini. Oke, kita ke round yang berikutnya. Kita tambahkan 1 chain. Lalu kita slip stitch di lubang berikutnya di sini. Tuh. Kita akan slip stitch. Lalu kita buat chain. Di lubang berikutnya slip stitch. Selipkan chain. Ke lubang berikutnya slip stitch. Lalu chain. Nah, teman-teman kayak gitu terus karena kita mau buat untuk pinggiran topinya tuh jadi kelihatan cantik dan berpola atau bermotif. Pastikan teman-teman sampai akhir ngerjainnya sampai sini. Nah, jangan sampai ketuker. Teman-teman CH-nya itu bukan di round berikutnya, bukan di rantai berikutnya ya. Kalau mau pindah ke rantai berikutnya itu pakai slip stitch. Nah, untuk jadiin hiasannya tambahin chain di atasnya. Kayak gitu terus sampai akhir ya. Ini aku udah ada di akhir nih. Lihat tersisa berapa lubang, teman-teman bisa lihat ya. Aku akan gunting agak panjang sisanya. Lalu aku akan tarik. Nah, untuk gabungkan ke sebelahnya aku pakai jarum tapestry. Diselipkan di sini. Lihat ya cara aku merapikan. Cara aku menyelipkan benangnya. Nah, kita masukkan bagian dalamnya. Nah, di sini kita akan ikat nih. Lihat cara aku ikatnya. Kemudian kita selip-selipkan di bagian dalam dengan rapih ya. Jadi jangan langsung digunting, selip-selipkan dulu sisa benangnya. Kemudian kita akan gunting. Bagian dalam juga gini nih. Teman-teman selipin aja di sekitar bagian lingkarannya ya. Nah, yang di sini tinggal diselip-selipkan saja. Kemudian kita gunting. Kita balikin lagi. Nah, kalau teman-teman mau rapi boleh pakai api untuk rapihin sisa benangnya ya. Nih kayak gini nih. Boleh loh dirapihin pakai api aja dikit biar dia nggak kegeser-geser. Nah, sekarang kita akan buat bunga. Pertama, buat magic ring.
Kalau kamu bingung cara bikin magic ring, kamu bisa lihat tutorialnya di video aku ya, yang sebelumnya. Nah, setelah membuat magic ring, kita akan tambahkan dulu single crochet di dalam magic ring. Kemudian tambahkan chain sebanyak 3. Nah, kalau udah, balik lagi buat single crochet. Nah, langkah ini kita lakukan sebanyak 5 kali. Ini udah ada 1. Nah, yang kedua ya, kita tambahkan chain sebanyak 3 kali. Lalu kita tutup dengan single crochet di dalam magic ring juga. Kemudian kita tambahkan lagi chain 3. Lalu kita tutup dengan single crochet. Kita lanjutkan lagi buat chain 3. Lalu tutup dengan single crochet. Udah ada 4 ya. Satu lagi, kita tambahkan chain sebanyak 3. Lalu kita tutup dengan single crochet. Udah ada 5 ya tuh. Lalu kita tutup dengan 1 chain. Dan kita akan tarik sekuat mungkin sampai rapi. Oke. Kemudian kita akan tutup. Ini udah ada 5 ya. Kita pakai gunting dulu. Yang ini benang panjangnya kita gunting dulu. Udah gitu kita rapihkan. Pakai jarum tapestry, diselip-selipkan di bagian belakang. Teman-teman bisa lihat cara aku merapikannya ya. Aku selip-selipannya di bagian belakang bunganya supaya nggak kelihatan. Nah, ini juga benang yang satu lagi juga sama. Aku udah bikin 2 nih, warna hijau dan warna biru. Oke, kita akan selipkan di sini nanti. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh sekelilingnya juga boleh. Tapi aku mau bikin 2 aja ya. Aku mau buat tali hiasan nih di sekitaran ini, lingkarannya. Di sini aku pakai benang merah. Aku buat slip knot dulu. Kemudian setelah aku nanti udah selesai bikin slip knot, nah aku akan buat chain. Berapa total chainnya aku nggak hitung karena sebenarnya chain ini gimana tergantung kerapihan temen-temen merajutnya. Ini nanti aku akan taruh di sekitaran lingkaran dari topi. Jadi aku nggak hitung ya teman-teman. Teman-teman juga silahkan menyesuaikan aja. Ini aku akan buat di sini sebagai hiasan mengelilingi topi ini ya. Oke, aku udah selesai nih. Udah aku ukur juga. Nah, udah selesai. Aku sisain agak panjang benangnya setelah tadi aku tutup ya. Kemudian aku akan selipkan di sini. Cara menyelipkannya, aku akan pakai hakpen. Jadi aku tusuk dari bagian dalam. Kemudian aku selipkan ke dalam, aku tarik pakai hakpen benangnya. Tuh, kemudian dilingkarin lagi
Nah, jadi benang yang tadi, benang yang awal satu lubang dengan benang yang akhir supaya kelihatan rapih. Sebenarnya bebas sih cara nempelinnya, boleh pakai lem tembak, boleh dijahit, tapi aku prefer kayak gini aja. Nah, kalau udah dua-duanya ada di bagian dalam topi, teman-teman bisa ikat biasa sih, ikat manual ya. Aku akan ikat sebanyak 2 kali. Kemudian aku gunting. Nah, karena aku khawatir kalau benangnya ini akan terurai, karena ini kan licin ya benangnya, polyester. Nah, ini aku akan bakar sedikit supaya dia nggak lepas. Nggak usah banyak-banyak ya, biar nggak terlalu kelihatan hitamnya. Oke. Untuk bagian bunga, aku akan jahit. Nah, tapi aku mau balikin lagi ke teman-teman nih. Kalau teman-teman mau kalau teman-teman mau tempel pakai lem tembak juga boleh sih. Cuman aku di sini mau pakai jarum jahit biasa. Aku tempelnya di bagian yang tadi aku ikat tali merahnya supaya nggak kelihatan tuh pabriknya ya. Aku pakai jarum dan aku pakai benang warna merah. Putih juga nggak apa-apa sih, karena nggak terlalu kelihatan juga nanti akhirnya. Nah, ini sebelahnya aku jahit juga. Jadi dijahitnya kayak biasa aja teman-teman. Yang penting bunganya terkait dengan rapi dan kuat. Oh, udah deh. Kita akan kunci di sini di bagian dalam. Lalu aku akan gunting. Nah, sekarang kita akan buat gantungannya. Aku pakai benang yang warna orange. Kita buat slip knot dulu. Lalu kita akan kaitkan. Patokannya dari sini lurus ke atas ya. Di sini, di lubang ini aku akan slip stitch. Ya, kemudian aku akan buat chain sebagai talinya. Aku buat chainnya sebanyak 8. Nah, itu sebenarnya dikembalikan lagi ke kamu. Kamu mau seberapa panjang tali untuk gantungannya? Kalau aku 8 juga cukup. Aku akan selipkan di sini. Aku tambahin lagi ya chainnya. Tadi ada 4, sekarang aku tambahin 4 lagi, jadi ada 8 chain. Udah cukup panjang ya. Jadi menyesuaikan aja sih teman-teman ya kalau untuk panjang talinya nanti. Masukkan ke gantungannya, gantungan kuncinya. Kemudian slip stitch. Tapi sebelum slip stitch aku gunting dulu karena kepanjangan benangnya. Aku slip stitch di sini. Maaf ya kalau nggak kelihatan ke layar. Kemudian tambahkan 1 chain, lalu tarik benangnya. Nah, selebihnya adalah kita akan rapikan menggunakan jarum tapestry dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Diikat dulu, lalu diselipkan. Tuh, kayak gini cara ikatnya. Kemudian diselip-selipkan aja. Teman-teman bisa lihat cara aku rapihkan sisa benangnya di video ini ya.
lalu digunting dan sudah selesai. Ini dia gantungan kunci bentuk topi. Kamu boleh pilih warna yang lebih terang dari punya aku loh, akan lebih cantik. Selamat mencoba ya teman-teman. Thank you.